Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim magang di bidang bisnis plan, yang mana kami menjalankan usaha yang kami beri nama yaitu Migoma Opung. Seperti yang masyarakat tahu, masyarakat luas itu udah tahu Migoma itu berasal dari mana, yaitu berasal dari mana kawan? Toba, Sumatera Utara. Ya, lebih tepatnya di Sumatera Utara, yaitu di sekitaran Siantar sana atau Tiga Dol sana gitulah kan. Jadi kami di sini akan nge-review bahan-bahan yang kami gunakan untuk Migoma tersebut. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kami akan memperkenalkan diri kami satu-satu dulu. Saya Putri Sitompul sebagai ketua timnya, dan saya Pami Budi sebagai sekretaris, Dan saya Taufik Rahman sebagai bendahara. dan saya Dandi Kurniawan sebagai anggota. Oke, kita udah memperkenalkan diri kita dan sekarang kita akan mereviewnya. Iya, sebelum masuk ke review bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk membuat Migoma itu, kami akan menjelaskan atau menceritakan awal mula kenapa kami bisa memilih usaha ini, gitu kan? Kenapa kami bisa memilih nama usaha yang benar-benar lebih ke tradisional gitu. Jadi Jadi berdasarkan penelitian kami berempat itu di kisaran ini kami sudah melihat gitu kan. Mungkin nggak semua kami telusuri, tapi ada beberapa tempat-tempat orang berdagang gitu kan, sama sekali belum ada yang menjual usaha yang akan kami rencanakan ini, yaitu usaha Migoma. Kalaupun ada, gimana sih kalau Migoma di kisaran ini? Migoma di kisaran itu ada, cuma berbeda. Kalau Migoma di kisaran itu dia digoreng, lebih kayak mie goreng lah kesannya. Oh, ya, melidinya itu digoreng gitu ya, Ya, digoreng terus mie pakai- kuning. Oh iya. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi usaha yang sudah kami rencanakan ini memang benar-benar dia asli dari Toba sana gitu, dari Sumatera gitu. Dan semua orang juga tahu Migoma ini dari sana gitu. Cuman bedanya di bumbunya nanti gitu loh. Kita juga kita juga akan ngejelasin bedanya nanti di mana. Itu nanti kita paparkan di review bahan-bahannya. Jadi yang kedua itu tadi, yang pertama kenapa kita memilih usaha ini. Terus yang kedua itu karena kita masih kuliah ya kawan ya, kita masih kuliah ya, mungkin untuk untuk orang-orang yang kita ini untuk mengembangkan usaha itu ya tidak terlalu banyak mengeluarkan modal, tapi kita bisa memperoleh untung yang banyak gitu loh. Jadi kita memilih usaha ini gitu loh. Kebetulan saya juga pernah menjalankan usaha ini waktu saya di kampung, dan memang modalnya sangat-sangat minim, tapi untung alhamdulillah gitu kan. Jadi itu dia kenapa kita memilih usaha ini yang akan kita jalankan. Untuk saat ini kita merencanakan dulu apa-apa aja yang akan kita buat dalam usaha ini, bagaimana nanti pengkalkulasian biayanya, bagaimana nanti untuk promosinya, pemasarannya, dan lain-lain. Terus yang ketiga kenapa kita memilih usaha ini, selain daripada yang dua tadi, kebetulan cara membuat Migoma ini tergolong mudah ya guys. Mudah ya kan? Mudah ya kan? Tidak terlalu sulit. Nah, tidak terlalu sulit gitulah. Ibaratnya kita cuman sekedar masak, nggak ribet, pokoknya istilahnya nggak ribet gitulah, gampang gitu. Bahan-bahannya mudah didapatkan. Bahan-bahannya mudah didapat dan Dengan terjangkau gitu. Walaupun bahan-bahannya terjangkau dan mudah didapat, bukan berarti rasanya rasa ambiar gitu ya. Rasanya mantep, benar-benar khas dari kampung Tan, dari Toba gitu. Jadi itulah beberapa alasan kenapa kita memilih usaha itu, dan nama itu kenapa kita buat itu gitu loh. Oh iya, satu lagi, kenapa itu ada Migoma Opung itu terinspirasi dari pengalaman saya sendiri ya, karena Migoma Opung itu ini resepnya benar-benar asli turun temurun dari almarhumah opung saya dulu gitu. Jadi kita buat itu namanya biar terkesan lebih tradisional gitu kan, biar lebih unik juga, beda dengan usaha-usaha yang lain gitu. Dan kemudian kenapa kita lebih memilih usaha yang ketradisionalan gitu kan, karena yang kita ketahui usaha kuliner tradisional sekarang ini sudah jarang ya kawan diekspos ibarat begitu kan, dipublish gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa ingin menunjukkan kreativitas kita dengan cara ya gitu, setidaknya kita bisa menggo-publishkan usaha-usaha tradisional seperti makanan-makanan tradisional yang akan kita rencanakan ini, kayak Migoma salah satunya, meskipun banyak lain gitu kan, banyak
usaha-usaha tradisional lain atau kuliner tradisional yang lainnya gitu kan. Jadi ya kira-kira seperti itulah alasannya kenapa kita memilih usaha ini dan namanya kenapa gitu. Jadi ketua, untuk mendirikan usaha ini modalnya ada berapa? Oh iya, di sini juga kita akan memaparkan biaya-biaya atau pengkalkulasian biaya yang akan kita buat atau biaya yang akan dicapai, yang akan dikeluarkan untuk mendirikan usaha ini. Biayanya itu menurut pengalaman saya sendiri, biayanya itu sangat sangat minim, tapi bisa memperoleh untung yang alhamdulillah lumayan gitulah ya kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari bahan-bahannya aja itu kita cuma butuh bahan-bahan yang rempah-rempah gitu, kayak jahe, kunyit yang memang benar-benar gampang didapat gitu loh. Ibaratnya gini, kalau kita tinggal di kampung gitu kan, kita punya ladang gitu kan, ada yang nanam jahe, kunyit gitu kan, itu kan kita bisa ngambil ke tanaman kita sendiri, ke ladang kita sendiri, kita nggak perlu ngeluarin biaya gitu kan. Itu misalnya kalau misalnya kita punya ladang sendiri gitu, konon pun katanya kalaupun kita beli ya itu harganya cuman berapa sih, jahe cuman kita butuhkan untuk masak ini doang, jahe kita cuman butuh segini itu siapa sih ini namanya, segini ke bawah, pokoknya sejempol gini kalau kata orang tua resep dapur itu, jahenya itu sejempol gini tangan gitu, itu paling berapa, 500 perak kali ya atau 1000 gitulah. Kira-kira kita membutuhkan bahan nggak terlalu banyak gitu loh, tapi yang standar rasa tetap enak gitu. Terus itu untuk modal, kira-kira untuk modalnya saya rasa itu nggak sampai 1 juta gitu loh, apalagi kita seorang mahasiswa gitu, kita nggak perlu ngeluarin modal yang banyak gitu. Ibaratnya gini loh, gimana sih, dengan modal sedikit kita bisa berkreasi. 1 juta itu bukan bahan-bahan aja, itu ibaratnya gini, kenapa saya bilang itu tidak sampai dengan 1 juta gitu kan. Kita patoklah dulu kira-kira modalnya itu 500.000 gitu, itu udah sama. Apalagi kita yang awal untuk menjalankan usaha, otomatis kita semua kan membeli peralatannya gitu kan, dari kompor gas, dari piringnya, styrofoamnya, wajan dan lain-lain gitu kan. Untuk bahan-bahan itu, misalnya untuk bahan-bahan doang, bahan-bahan masak, bahan pokoknya untuk mie-nya itu lah, mie gomaknya itu sekitar cuman 100.000 kurang lebih gitu loh. Sisanya kan untuk peralatan-peralatan itu gitu loh. Dan kenapa saya berani mengutarakan, kenapa saya berani bilang cukup 500.000 aja modalnya, karena menurut kita gini, karena kita juga masih merencanakan gitu kan, masih merencanakan usaha ini, dan konon pun kalau kita mau ngejalankan, kita tidak langsung membeli peralatan yang langsung boom, langsung yang bagus gitu loh. Kita ibaratnya kalau usaha itu dari nol gitu ya, dari nol dulu gitu, dari yang sederhana dulu gitu, pelan-pelan dari yang kecil-kecil dulu gitu. Itu dia. Jadi kalau untuk modal usaha ini nggak mahal, nggak besar juga dan nggak berat juga. Modalnya ini benar-benar sangat minim guys, itu dia kalau untuk masalah modal dan pengkalkulasian biayanya. Oh iya, dan untuk harga dagangnya ini bisa kita sesuaikan dengan, bukan selera sih, bisa kita sesuaikan dengan apa pengeluaran kita untuk membuka usaha ini gitu loh. Misalnya gini, kalau misalnya lontong-lontong yang lain itu orang menjual 8.000, kita bisa loh menjualnya 5.000, 6.000 gitu kan, 7.000 gitu. Ya itu sesuai dengan kreativitas kita gitu, sesuai dengan skill kita gitu loh. Kita menyesuaikan harga sesuai juga dengan permintaan masyarakat gitu loh. Untuk apa kita buat mahal-mahal tapi nggak laku kan? Tapi kalau kita buat murah bukan berarti rasanya nggak endul gitu loh. Kita buat harga murah, tapi kan misalnya kita gini, porsi yang 8.000 tadi kan banyak, terus kita buat harga 6.000 misalnya gitu. Ya kita buat aja porsi yang sesuai 6.000, ibaratnya lebih sedikit gitu lah. Tapi kan tetap semua ada, telurnya ada, kerupuknya ada, kuah lontongnya ada, minyak ada gitu. Hanya saja perbedaan porsinya aja lebih sedikit gitu ya, kita menyesuaikan gitulah. Ya gimana lah supaya kita ini selain usaha kita ini dapat dinikmati sama masyarakat,
ya kita juga perlu untung kan gitu. Jadi untuk awal-awal kita janganlah dulu buat mahal-mahal gitu, kita buat dari yang rendah-rendah dulu. Nanti kalau misalnya usaha kita udah go public, udah benar-benar pecah, udah booming, baru kita bisa ambil sikap ini gimana kelanjutannya gitu kalau untuk soal biaya. Jadi kedua, pemasaran mie Goma ini dijual kemana saja? Apakah buat lapak atau dijual ke online sosial media gitu atau gimana? Iya, untuk pemasarannya ini kita sebenarnya gimana ya? Karena kita masih awal juga ya, karena kita juga masih merencanakan usaha ini yang akan kita jalankan. Kita menargetkan untuk pemasarannya ini gimana kalau kita online kan aja dulu. Kan zaman sekarang gitu loh, online kan lebih maju gitu loh. Untuk pemasaran suatu produk itu dari media sosial kayaknya lebih luas besar. gitu kan. Lebih banyak yang mengetahui lah. Iya, jadi kalau untuk pemasarannya kita harus memang menggunakan media sosial kita dengan cara mempromosikan gitu kan. Apalagi pun sekarang zamannya udah modern sekali. Iya, betul. Semua udah pakai sosial media. Betul sekali Bapak ini. Ya, jadi seperti itu salah satu cara kita mempromosikan atau strategi pemasaran kita ibaratnya gitulah. Strategi pemasaran kita yaitu salah satu tadi dengan mempromosikan melalui media sosial kita atau online gitu kan. Terus yang kedua, strategi pemasaran kita, kalau memang kita bisa membuka lapak di suatu tempat di kisaran kota, ya kenapa enggak gitu kan. Enggak ada salahnya kita mencoba ibaratnya gitu loh. Kita buka lapak karena kan sudah jelas kita ketahui bahwa belum ada sama sekali yang jual atau yang belum ada sama sekali yang berusaha menjalankan usaha yang kita jalankan ini gitu. Jadi kan kita ibaratnya gini loh, kita optimis sama pesimis sih, apanya bahasanya, optimis ya. Kita harus optimis, kita yakin bahwa usaha kita ini bakalan maju. Karena kenapa? Siapa sih yang nggak tahu mie gomak, bener kan? Siapa sih yang nggak tahu mie gomak? Hanya saja masyarakat kisaran ini kan lebih identik dengan Melayu gitu kan. Pasti mereka kan bukan nggak tahu, mungkin kurang tahu, belum mengetahui resep-resep dari arah Toba sana yang lebih ke tradisionalnya, lebih masih kental gitu kan. Mungkin mereka belum tahu atau belum menggunakan cara seperti itu gitu. Jadi kita harus menunjukkan ke masyarakat dengan cara apa? Dengan cara membuat strategi pemasaran kita buka lapak tadi dimanapun itu, yang penting di kisaran yang memang orang-orang masyarakat asal ini bisa menjangkau lapak kita gitu. Kemudian untuk strategi pemasaran yang selanjutnya bisa aja kita setelah udah buka lapak terus kita online, bisa dong door to door atau mulut ke mulut gitu kan, bantu dong promosiin sama kawan gitu zaman sekarang gitu loh ya kan. Itu makanya kita butuh relation ya kan, kita harus butuh partner yang banyak, hubungan yang luas ya, tujuannya itu gitu loh, keuntungannya banyak gitu. Kita bisa minta tolong ke teman kita gitu. Kalau seandainya usaha ini kita jalankan, siapa yang ikut berperan dalam usaha ini? Kalau usaha ini kita jalankan, kan ini kita masih merencanakan gitu kan. Kalau seandainya usaha ini kita jalankan, sekarang saya balik bertanya sama kamu, yang buat perencanaan bisnis ini siapa? Kita kan. Otomatis yang berperan siapa? Kita semua, kita berempat ini adalah satu tim yang merencanakan usaha mie gomak opung ini gitu. Jadi kalau untuk perannya masing-masing, kita akan bagi perannya masing-masing itu, misalnya dia di bidang produksi gitu kan, di bidang memasak atau belanja atau bagian bahan-bahan gitulah, itu ada nanti bidangnya, itu ada nanti orang khusus di situ. Kemudian yang kedua, bidang promosi, ada juga bidang promosi. Terus bidang Pemasaran. Kemudian ada bidang keuangan, itu nanti ada orang khusus. Itu di bidang keuangan memang orang-orang yang benar-benar skillnya mateng masalah keuangan gitu kan. Kemudian ada di bidang, karena kita tadi ada strategi pemasaran online ya dari media sosial, ada nanti dia bidang kurir gitu kan, yang bagian delivery gitu kan, yang mengantar pesanan orang gitu. Jadi masing-masing kita akan membagi peran dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan usaha ini. Tujuan kita tadi bagaimana usaha ini bisa berkembang di masyarakat asahan gitu. Oke, baiklah, saya sebagai ketua timnya akan nge-review bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya. Oke, mie gomak itu sebenarnya lebih identik dengan mie lidi, yang mana mie-nya itu cuma direbus doang. Kalian mau lihat? Dan ini mie lidinya. Sini. Ini kita review cuma sedikit karena cuma formalitas doang. Dan
Ya beginilah dia nanti. Ini cuman kita rebus, habis itu kita tiriskan, udah. Dan untuk kuahnya seperti kuah lontong biasa, cuman ada satu yang berbeda dengan kuah lontong yang lainnya. Oke, yang pertama itu kita gunain cabai. Cabainya nggak usah terlalu banyak, ya diagak aja sekitar 10 atau 15 biji gitu lah ya kan. Kemudian ada bawang putih dan bawang merah. Nih, itu diukur aja seberapa enaknya. Kemudian ada kunyit ya, yang paling penting itu kunyit biar kuahnya itu berwarna. Kemudian ada jahe, terus lengkuas, dan untuk sayurnya itu kita cuman gunain wortel sama jipang aja tuh. Jadi kalau banyak-banyak sayurnya nanti juga kayak enak gitu kan. Nah, yang paling penting yang harus aku jelasin ke kalian, kenapa ini berasal dari kampung ya. Nah, kenapa tadi aku bilang bumbu ini sangat berbeda dengan bumbu lontong yang lainnya? Karena bumbu untuk kuah lontong mie gomak ini yaitu dia menggunakan andaliman. Siapa sih yang nggak kenal sama andaliman? Andaliman ini adalah ikon Batak. Nah, ini tuh rasanya bener-bener mengitir kalau masuk matanya. Itu pedes banget guys, pedes banget. Jadi kalau makan ini kita berasa kayak bener-bener lagi di Sumatera gitu, lagi di Medan, lagi di Toba, lagi di Siantar lebih tepatnya gitu kan. Oke, itu tadi untuk kuah lontongnya. Nah, untuk yang pertama tadi yang aku bilang kenapa berbeda dari yang lain itu adalah karena andaliman ini. Terus yang kedua itu adalah sambalnya. Kalau di sambal yang biasa kan kayak sambal merah biasa gitu aja, atau sambal kacang, sambal bumbu pecel gitu kan. Nah, kalau yang ini memang benar-benar berbeda karena dia bumbunya cuman pakai kacang digiling doang sama cabe, terus dikasih ini kencur sedikit sama daun jeruk. Itu cuman digiling aja, terus habis itu ya udah dicampur ke lontongnya. Best. Nah, untuk supaya rasanya lebih enak, nggak lupa dong kita ngasih garam. Terus ada gula. Ini gulanya untuk bumbu kacangnya ya. Terus ini ada ketumbar nanti untuk bumbu kuah lontongnya. Kemudian supaya biar lebih nikmat lagi, kita kasih dia telur bulat, telur balado nantinya. Terus kita kasih juga biar ada krenyes-krenyes itu kerupuk merah putih. Nah, udah. Oh ya, satu lagi supaya kuah lontongnya kelihatan cantik ya, ada hijau-hijaunya gitu. Kita juga gunain ini, kita pakai daun sopre biar kelihatan cantik seperti aku. Oke, itu dia tadi aku udah nge-review bahan-bahan yang akan mau kita gunakan nantinya. Setelah kita nge-review ini, kita akan memasaknya. Let's go! Control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this?